untuk mencetak kutilang dari muda hutan itu yang pertama kita cari bahan yang bagus, kemudian perawatannya yang ekstra sabar, kemudian latihan pertama harus kita jalani. Untuk lebih lengkapnya simak video ini sampai. Oke Mas Bro, ini kutilang rawatan saya sendiri. Ini saya rawat kurang lebih 7 bulan yang lalu ya. Dari muda hutan saya dapat mikat. Nah kalau mau lihat ciri-cirinya yang saya review ini pada video yang ini nih. Nah, di video itu saya review semua nih, dari paruh, kepala, kemudian bulu sayap, ekor, kaki, lengkap Mas Bro ya. Jadi saya memang dari awal sudah suka burung ini Mas Bro ya. Jadi tipenya saya suka dan ciri-cirinya juga saya suka, maka saya rawat. Dan alhamdulillah setelah 7 bulan saya rawat, dan sekarang dia sudah mulai menampakkan jati dirinya Mas Bro ya. Nah oke, kita lihat dulu cuplikannya waktu saya mikat nih, sudah saya taruh di tanah ya pada video ini nih. Nah pada video yang tadi Mas Bro, kelihatan sekali dia sudah mulai punya mental tarung ya. Nah ini juga sudah saya tes di ranting, dan dia nggak pilih-pilih rantingan. Kemudian dia sudah beberapa kali poin ya, tapi saya masih pakai pulut Mas Bro, karena langkahnya itu memang dari awal kita harus bikin dia punya mental. Dan pertama tuh pikat ranting dulu Mas Bro ya. Setelah pikat ranting kemudian dia naik kelas jadi pikat ajaran cengkram. Nah mudah-mudahan dia bisa naik kelas ke pikat kutilang cengkram Mas Bro ya. Wah saya suka sekali nih Mas Bro, suara volumenya kencang, kemudian gaya tarungnya juga bagus ya. Oke Mas Bro, ada tips yang mau saya sampaikan. Tipsnya yaitu tips bagaimana cara membela pikat kutilang dari muda hutan ya. Ini contoh saya sudah berhasil. Bikin ya. Langkah pertamanya kita harus menyiapkan bahan dulu Mas Bro ya. Bahan itu yang prospek bagus. Nah kalau mau tahu ciri-cirinya, banyak sekali tutorialnya di YouTube. Kalau saya itu mencakup dari paruh dulu Mas Bro ya. Saya cari paruh yang memang benar-benar besar dan dia itu tebal dan bungkuk Mas Bro ya. Saya kurang senang kalau dia lurus seperti ini, saya suka dia bungkuk ya. Ini lihat paruhnya bungkuk. Kemudian lubang hidungnya ini agak besar ya, agak besar, dan kalau bisa tuh tembus Mas Bro, kiri dan kanan tuh tembus ya. Jadi kenapa kita pilih yang seperti itu, karena biasanya burung kutilang dengan ciri-ciri seperti itu volumenya kencang ya. Saat kita mikat tuh kalau volumenya kencang, walaupun BL-nya jauh, dia akan cepat mendekat. Itu keutamaannya ya Mas Bro ya. Kemudian dari kepala itu saya suka yang datar, kemudian besar, dan hitamnya ini pekat Mas Bro ya. Kalau muda hutan dia walaupun belum kelihatan pekat, tapi sudah kelihatan tuh cepak ya. Kepalanya datar dan cepak ya. Kemudian dari matanya, cari mata yang memang dia matanya itu kelihatan agak menonjol ya.
Kalau biasa kita sebut tuh melotot ya, sebenarnya bukan melotot ya, tapi nampaknya seperti melotot, tapi bola matanya sedikit keluar Mas Bro ya, sedikit keluar itu ya. Jadi kenapa kita pilih yang seperti itu? Biasanya kutilang dengan mata yang sedikit menonjol keluar itu biasanya menandakan bahwa burung itu burung yang petarung dan mentalnya bagus Mas Bro ya. Itu keutamaan kalau matanya agak keluar seperti itu ya. Kemudian dari dadanya ya Mas Bro ya, dadanya itu saya suka dengan burung yang dadanya itu sedikit agak kembung gitu ya, tidak tirus tapi dia agak kembung. Kemudian begitu dia bertengger tuh seolah-olah dia lagi tegap ya, kekar, seperti kalau kita nih seperti binaraga gitu ya, jadi kelihatan kekar. Saya kurang senang burungnya dia bertengger dan dadanya hampir mengepak di tempat hinggap ya. Saya kurang suka itu, karena apa? Karena ya itu tadi, kurang begitu gagah ya. Kalau untuk petarung tuh memang harus posturnya harus bagus ya. Kemudian kalau dari bentuk ekor itu saya suka ekor yang selapis ya. Yang dikatakan selapis itu dia seperti ini aja Mas Bro ya, tidak ngembang ya. Ada tipe kutilang tuh yang dari pangkalnya ini seperti ini, kemudian dia ke ujungnya makin lebar ya. Itu kalau saya kurang begitu suka. Saya suka yang selapis seperti ini. Kenapa? Karena beberapa kali saya pelihara kutilang yang dia itu megar ya, di ujungnya megar, itu biasanya kebiasaan ya Mas Bro ya, kebiasaan burung itu nggak terlalu fighter, nggak terlalu petarung, kemudian angin-anginan Mas Bro ya, jadi susah kita prediksi. Jadi kadang-kadang dia mau, kadang-kadang dia sama sekali nol, nggak mau ya. Jadi tipe burung yang tidak pasti ya. Kalau saya suka yang selapis itu aja. Kemudian dari kaki, otomatis karena dia petarung, kita cari kaki yang memang dia besar, panjang, dan kokoh ya. Kokoh itu kalau cengkramannya kuat, maka kita pilih yang jarinya ini panjang-panjang ya. Kita cari jari yang panjang-panjang dan berdiri cengkramnya bagus ya. Nah itu tip bagaimana ciri-ciri kalau kita mau menyiapkan bahan pikat kutilang. Yang pertama kita siapkan bahan dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya perawatan. Perawatan tuh yang pertama itu harus sabar Mas Bro ya. Otomatis kutilang baru dapat tuh pasti dan bisa dipastikan kutilang itu giras Mas Bro. Nah untuk menjinakkannya itu nggak bisa instan. Nih saya jinakkan selama 7 bulan baru jinak Mas Bro ya. Perlu kesabaran ekstra. Kemudian perawatannya pernah saya gunakan terapi lapar. Terapi lapar itu kita kosongkan makanannya dan minumannya, kita kosongkan, kemudian jarak kurang lebih setengah jam kita ambilkan pisang, kita kasih pisang, kita pegang, kita suruh makan ya, biar dia makan sendiri. Kemudian kita ambilkan minuman ya, biar dia minum sendiri. Nah rutin kita lakukan seperti itu. Minimal terapi lapar itu minimal seminggu itu 2 kali Mas Bro ya, kalau saya seperti itu. Jadi nggak tiap hari kita terapi lapar, enggak, tapi kita terapi lapar itu seminggu tuh paling nggak 2 kali Mas Bro ya. Jadi kita jarak-jarakin aja, kita atur saja waktunya ya. Kemudian juga saya sering mandikan malam Mas Bro. Saya mandikan malam dengan cara tidak saya semprot dan tidak saya siram ya. Saya basahin tangan itu ke air, kemudian dielus-elus ke badannya ya. Kita elus-elus ke badannya sampai dia agak basah. Kemudian setelah dia agak basah, kita taruh di tangan seperti ini, atau kita taruh di telapak tangan dan kita elus-elus ya. Kalau kita lagi nonton TV, sambil nonton TV, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol sama temen, kita lakukan cara itu. Makin rutin kita lakukan makin bagus Mas Bro ya. Nah kemudian hariannya itu kita jemur, kemudian kita taruh di tempat yang memang benar-benar kira-kira di depan dekat pintu atau di mana, itu yang kita lalu lalang Mas Bro ya. Jadi dia akan terbiasa dengan orang. Nanti kalau dia sudah terbiasa dengan orang, biasanya dia akan mulai menunjukkan kalau dia jinak Mas Bro ya. Oke, itu perawatannya ya. Jadi perawatan itu butuh waktu dan kesabaran Mas Bro ya. Kemudian kalau dia sudah terpantau di rumah, sudah suaranya plong,
suaranya plong, kemudian dia sudah rajin angkat sayap atau garuda, nah itu saatnya kita mau bawa dia ke laman ya. Kalau pikat saya ini dulu 4 bulan tuh sudah garuda Mas Bro ya, sudah rajin garuda. Jadi 4 bulan sudah rajin garuda, tapi masih giras Mas Bro ya. Tapi saya sering bawa dia ke laman ya, walaupun dekat-dekat rumah itu saya sering sore-sore saya bawa waktu bapak, kadang dia bunyi kadang dia nggak bunyi, itu nggak jadi masalah, yang penting kita sering-sering dia bawa. Kenapa? Karena membiasakan dia akrab dengan kita ya. Kemudian tip yang terpenting Mas Bro, ini saya punya box seperti ini ya, kita box bawa pikat. Jadi kalau malam usahakan burung itu nginepnya di sini. Jadi sore-sore kita ambil burungnya, kita masukkan ke sini biar dia nginep di sini. Besok pagi baru kita kembalikan lagi ke sangkar layang ya. Nah, jadi semakin rutin kita masukkan ke box seperti ini, maka semakin cepat dia jinaknya Mas Bro. Nah, ini sudah lumayan bagus di sini. Kalau pertama kita masukkan biasanya muter-muter dalam sini Mas Bro ya. Itu biasa, normal, nggak apa-apa ya. Kita biasakan aja, besoknya dia seperti itu, nanti lama-lama dia akan terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa ya kita enak bawanya Mas Bro. Jadi itu tips dari saya. Mungkin tips yang sederhana sekali ya, karena memang apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman yang saya alami Mas Bro ya. Jadi di luar sana kemungkinan banyak sekali senior-senior yang punya tips dan trik yang jitu. Saya harapkan untuk memberi sarannya, kemudian masukannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit membantu dari sahabat-sahabat kita yang baru saja mau membela atau membuat pikat kutilang dari mudah hutan. Oke Mas Bro, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kemudian mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini kurang begitu tepat, karena saya juga masih belajar. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.